Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami ucap syukur padamu karena pada hari ini adik kami Ivan Engkau kurniai dengan usia 52 tahun. Terima kasih banyak atas berkat yang telah dia terima selama ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ivan yang saat ini sedang berjuang untuk mewujudkan cita-citanya menjadi anggota DPD dari wilayah NTT. Kiranya Bapa berkenan memberkati dia agar ia dapat menjadi sumber inspirasi, sumber berkat bagi seluruh rakyat yang ada di NTT lewat perjuangan kebudayaan yang saat ini sedang ia perjuangkan. Dari perjalanan kemarin luar biasa sekali tanggapan masyarakat positif terhadap ide revitalisasi kebudayaan. Saya citra mereka tentang Undang-Undang Nomor 5 2017 supaya ada revitalisasi kebudayaan, percepatan pembangunan kebudayaan. Dan mereka senang sekali dan bapak-bapak tua ini seperti mendapat ruang. Iya, begini yang kami mau supaya nanti kita punya lagu-lagu apa segala macam terlestarikan. Saya bilang jangan macam kami waktu itu cari pemain suling di mana ini? Di Tanjung Bunga. Ternyata itu om yang jago itu sudah meninggal. Berarti kita sudah kehilangan kesempatan mendengar musik-musik seperti itu. Tidak sempat terlestarikan melalui anak-anak muda dan sebagainya. Jadi itulah saya bilang pentingnya revitalisasi budaya. Jadi programnya nanti bagaimana menghidupkan kembali dalam muatan lokal nanti. Cara bermain suling, cara bermain sesado, cara menyanyikan lagu gavi dan sebagainya. Dan di ND saya dapat protes dari orang-orang tua. Anak-anak sekarang salah nyanyi gavi. Orang nyanyi untuk pesta-pesta. Tidak boleh begitu. Gavi itu hanya pada masa tertentu. Seperti entah masa apalah. Seperti jai pada masa lampau. Ada untuk pada hari-hari tertentu, hari-hari besar. Jadi gavi kita tidak kasih sembarangan keluar, dia bilang. Sekarang ini jadi hancur begini karena lagu-lagu tematis yang untuk itu sudah dinyanyikan di pesta-pesta. Ada yang menyanyi sambil mabuk dan sebagainya. Jadi harapan mereka dengan ini nanti semua itu dikembalikan ke keasliannya lah. Jadi mereka cenderung setuju ya dengan ide revitalisasi ini. Apalagi ide revitalisasi ini sudah ada undang-undang yang muatan, undang-undang kebudayaan. Jadi mereka merasa terlindungi dan mereka baru tahu. Nah, jadi ini peluang kita untuk memberitahukan itu kepada mereka dan mereka sangat positif. Langsung mereka keluarkan semua alat-alat kayak di Batu Raka itu main. Harusnya gawe yang asli itu begini pukulannya. Bukan yang sekarang itu. Saya memang sekarang itu kita harus perang yang flash itu. Dan mereka juga kena dampaknya bapak-bapak tua ini yang dulu waktu mudanya bisa main, kan? Sekarang dengan ada flash itu satu orang yang main, kemudian orang menari, tidak ada merenungi isi yang disampaikan pesan-pesan moralnya lagi gitu. Jadi hampir di Skujur Flores kemarin semua mereka setuju dengan ide itu. Dan ini ide kita bersama, sehingga saya bilang ke mereka, om-om, dorang bapak-bapak itu bukan dukung saya. Tapi yang kita dukung ini gagasan kebangkitan kebudayaan. Itu yang kita bangun. Kebetulan kali ini saya yang maju. Lain kali siapa, tapi maksudnya ide ini yang kita angkat bersama. Bukan si Van Nistelrooy-nya. Begitu dia punya melaju ke mereka. Terus kalau gawi sekarang ini nih maksudnya yang dianggap tidak tepat itu apanya? Karena kita main di tidak boleh pada sembarang waktu. Atau orang-orang itu tidak dilibatkan untuk bermain atau gimana? Oh tidak. Rupanya di ND itu mereka ada syair-syair sakral. Misalnya tarian-tarian sakral. Misalnya tarian mure. Ini kearifan lokal. Tarian mure hanya dinyanyikan pada saat mereka ingin hujan datang. Jadi tarian mure itu mereka harus pakai namanya lavo kelimara. Itu tenunannya orang Gela. Dan itu hanya dipakai supaya kalau mereka sudah rindu akan datangnya hujan. Jadi kalau orang sudah pakai sembarang gitu, tidak ada karismatisnya lagi itu apa itu ya.
Itu kain-kain itu. Karena kain itu hanya digunakan hanya untuk ritual tertentu, untuk datangkan hujan. Begitu juga di Momere. Dulu tenun di Momere orang langsung tahu itu janda, itu perawan, itu sudah kawin. Sekarang orang pakai sama rata, jadi orang bingung. Ini dia sudah kawin atau belum? Dia ragu-ragu. Ternyata masih muda. Jadi bayangkan, sudah tidak dihargai laginya motif-motif itu ya hadirnya. Itu bahaya sih kalau yang itu tadi itu. Itu bahaya sekali. Atau itu adalah Vokelimara, itu kan sangat mistis ya. Tiba-tiba dipakai begitu saja. Ritual gitu. Dan bisa ada konsekuensi logisnya di dalam masyarakat nanti, misalnya ada yang meninggal, ada bala gitu-gitu, dan mereka percaya betul. Dan saya baru tahu syair-syair Gawi itu ada syair-syair dipanggil arwah gitu-gitu kan, leluhur. Toto kita lagi menyanyi pegang nona panggil, datang kau leluhur. Gawi itu sepanjang yang saya tahu, saya kan juga orang Gende kan. Itu memang apa? Itu hanya untuk orang injak tanah waktu bikin pondasi begini. Iya. Itu sakral sekali. Dan tidak boleh pakai irama yang flash itu menurut mereka. Tidak pakai alat musik sebenarnya. Tidak pakai alat musik Mereka dia. bisa nyanyi saling timpal antara Suara mereka aja sudah musikal ya. Woi, memang mereka kan kayak apa gaya menyanyi respon and calling ya, calling and responnya Afrika. Satu macam kita cakwa guvale, walalale, winje na umanyo walalale, walalale, itu, menarik sekali. Saat injak tanah itu ada aturan-aturan yang Iya. nggak bisa dilanggar aturan. Betul. Tapi yang tua-tua juga tidak ajarin anak-anak sekarang itu kenapa? Begini, memang saya melihat ada selalu orang-orang begitu ada perpecahan. Nyala-nyalain anak generasi sekarang. Jadi yang tua menyalahin generasi, yang generasi merasa karena sebab ini lebih bagus. Saya kan selalu ketemu dua sisi ya, ketemu yang asli, ketemu yang sudah melihat bahwa ini harus diperbaharui. Saya ketemu anak muda yang main gitar gitu ya. Sekarang mungkin kalau menurut ide saya kalau gitar masih oke lah. Tapi kalau harus pakai flash disk, keyboard itu dia langsung terbunuh semua motif-motif kan. Kalau gitar kan dari memang pukulannya ada jiwanya. Tambah mereka pakai human being band, pakai anggota tubuh, tepuk tangan punya bagus. Berarti yang diperangi ini kalau saya tangkapnya berarti semacam flash disk gitulah. Saya bilang kemarin, saya tidak memerangi organ tunggal, tapi orang yang pakai organ tunggal dengan flash disk. Ya. Karena pertama dia sudah menipu orang, dia tidak main, dia hanya playback. Sedangkan saya bilang, untuk kreatifnya saya bilang, musik-musik kita ini, misalnya bawa nanti, kita tidak bisa bawa mentah-mentah begini juga. Dari pengalaman saya keluar negeri, kita harus menggunakan idiom internasional juga. Kalau Ivan Nestor yang bawa Gawi, saya tidak akan bawa yang asli. Saya akan bawa dengan cara pandang saya, tetapi sekaligus membuat orang di sana itu rasa nyaman dengarnya. Karena bagaimanapun juga ini semua akan harus jadi masuk industri. Karena kita bicara bagaimana kebudayaan jadi uang. Jangan sampai kebudayaan untuk taruh di bawah sarung bantal. Ya kan, dari mana kebudayaan ini dia lahir kembali tapi bisa menghasilkan satu kompensasi ekonomis untuk masyarakat. Ya toh. Sekarang misalnya saya bilang kalau bule-bule sini dan tertarik sini dan tidak bisa pentas luar negeri, kita harus supaya dapat audiens yang lebih besar harus dibawakan secara modern. Oke, berarti Ya. saya potong. Berarti gimana dengan itu orang-orang yang itu? Jadi ada dua saya bilang. Gimana cara mencari Iya. itu ya? Jembatan. Sinerginya gimana? saya- Satu sisi kan mesti ada Iya. industri juga toh. Betul. Saya bilang ada dua. Ada pemusik yang misalnya dalam kampung yang saya citra tadi, mereka harus dalam kaitan dengan inversi tadi, mereka harus menampilkan musik apa adanya. Jadi misalnya nanti bule datang ke Baturaka, datang ke Cecer. Mereka harus tunjukkan bagaimana musik Gawi itu, bagaimana pola-polanya pukul. Tapi kalau misalnya bapak orang ini membawa musik ini keluar untuk satu tujuan industri, dia harus dipoles dia. Itu tidak ada pilihan lain. Mungkin 1-2 lagu orang sedang begini, tapi lagu ketiga, keempat untuk bingkai industri tidak bisa. Dia harus masuk dengan namanya musik neo tradisi, harus aransemen yang baru, harus ekspresi yang cocok dengan telinga luar. Istilahnya itu sekarang itu radio friendly. Kalau kita kasih ke musik direktur di Eropa, dia harus pertama senang musiknya dulu, tetapi kita bisa menyiasatinya dengan hadirkan motif Gawi kita di dalamnya, hadirkan dolo-dolo. Untuk itu
seorang pemusik, dia harus benar-benar belajar bagaimana motif, seperti kekayaan motif tenun kita. Sehingga orang tidak salah lagi. Oh, itu gawe. Oh, itu songke. Oh, itu rempesika. Oh, itu novelnya itu. Idealnya musik kita seperti itu. Bahwa nanti songke itu orang pakai untuk kerak sedikit di sini kah, ya kan? Tapi atau buat celana macam Remi punya gitu. Tapi orang tahu. Oh, ini songke atau ini kayaknya Nageko punya. Tidak mungkin orang bilang, "Oh, ini Noving Larang Tuka punya." Berarti dia tidak tahu. Jadi pesan dari tenunan itu harus jelas, pesan motif lagu-lagu juga itu harus jelas. Ini dolo-dolo, ini blepak. Blepak itu seperti lagu Gemu Famire depannya itu. Gitu. Beda kan sekali dengan Hidungnya Donara punya. Beda dengan Gawi punya. Setelah saya pelajari memang lain-lain, dia punya alur notnya lain sekali. Tidak bisa kita mistaken oleh itu, nggak bisa keliru. Gawi ini berapa? 3/4 ke 4/4 atau? Sebenarnya semua kita di Flores ini polibirama. Ya. Pengaruh ada upaya-upaya dari musisi tadi mendekatkannya di keyboard. Nah, di keyboard ini kan cuma ada 6/8, 4/4. Jadi yang paling dekat kayak itu kayak Gawi itu kan dia 2/4 tapi dengan rasa shuffle 6/8. Nah, itu tersedia dengan baik di keyboard. Sehingga lagu apa juga bisa digawikan. Oh, my love, my darling. Bisa juga karena pakai birama yang sama di keyboard itu. Padahal aslinya itu kan tidak mungkin gitu terus, pasti ada berhenti, ambil napas, iya kan? Nggak mungkin dia konstan. Nah di flash sekarang gitu terus sudah tempo yang fix, jadi orangnya oh my love bisa juga jadi gawinya. Seperti Jai bisa juga when the sun shine on the mountain bisa. Jadi seperti meniru Polones, iya kan? Yang penting Remi yang di depan. Tapi kalau kita dengar Jai macam kemarin kita nonton Rebah di mana itu? Di Bolovio itu. Dorang punya goyang asli tanpa musik tuh. Tapi tetap energi groove itu terasa gitu. Tapi kemudian ada pemusik-pemusik yang membuatnya menjadi ya upaya baik juga, tapi itu tadi jadi kayak Polones gitu. Hanya karena ada ukulelenya gitu kan. Tapi memang celakanya dunia digital ini sudah hadir di HP-HP, jadi orang sudah terbiasa dengan itu. Ya, itu masalahnya. Sehingga saya alami kemarin, misalnya kita upaya nyanyi ini kembali ke pakai gitar zaman dulu, orang hanya nonton sebegitu. Tapi begitu setel keyboard lagu semua tuh. Jadi bagaimana si keyboard itu sudah menguasai hayat hidup orang banyak. Tetapi jadinya dia punya motif tertukar-tukar gitu. Gitu. Iya. Yamaha itu memang iya. Tiba-tiba di Larang Tuka kita dengar kejai-jaian sedikit. Jai Manggarai juga. Jai Manggarai kan ada orang bikin. Ada kan? Tapi saya lebih ingin supaya yang menjai itu lebih main manual kalau untuk di sana. Dalam konteks kebudayaan saya bicara. Misalnya orang ke Bolovio harus seperti yang dulu orang main. Taruhlah pakai alat musik juga, tapi alat-alat yang kayak zaman dulu, musik tanah ya. Apa nama istilahnya? Orangnya juga nggak tahu gitu. Yang bass di bawah itu ketung gitu. Itu menarik untuk atraksi budaya, menarik sekali gitu. Berarti harus ada kampungnya sendiri untuk itu, berarti dibikin. Hampir di semua Flores, tadinya saya mengira itu hanya di Momere yang pakai bass di bawah itu. Ternyata semua kampung ada. Oh iya, yang bass tunggal aja. Bass tunggal. Itu rata di Flores ada. Ada, apalagi di Momere gitu kan. Larang Tuka ada, di Bejawa juga ada. Mereka kan apa namanya kekeh dengan adanya dari dulu begitu. Masalahnya kan di situ kan. Siapa? Bukan masalah sih, memang bagus. Diong? Orang Batak punya tuh. Enggak juga, Batak juga udah banyak berubah. Itu tadi, apa yang kita kira ini satu kebudayaan merupakan hasil olahan masa lampau juga. Karena dia kan bergerak terus gitu kan. Kita hidup pada masa ini, menerima Ho sebagai leluhur punya. Padahal dia ini juga puncak peradaban zaman itu. Bisa saja. Jadi semuanya sah saja seperti tenun yang sekarang pakai cap gitu. Jadi orang tenun tidak tenun ikat lagi tapi
di pabrik. Tapi beta Nah, itu beratnya juga. Saya ngomong tenun, saya ke tempat tenun kemarin. Jadi mereka juga mengeluh gitu ya. Tapi memang macam kelemahan, bukan kelemahan lah atau di kelemahan juga boleh. Adalah menciptakan produk-produk tenunan dengan turunannya. Kenapa maju orang Jawa bisa tiba-tiba jadi sepatu kayak begini? Orang kan beli yang begini-begini. Kalau kita kain antero begitu sudah mahal ya. Sayang. Yang beli cuma orang-orang yang kolektor. Tapi kalau yang insan beli mesti buat yang kecil-kecil dan harus harga pariwisata lah. Harga murah gitu, 150. Supaya bawa ini motif. Kalau yang satu begitu. 1,5, 1,5. Oh, mana 1,5? Sekarang itu banyak Tapi kalau kain kolektor Sumba itu banyak dibikin di Jogja sekarang. Iya. Cetak lebih murah. Printing. Dan yang beli orang-orang kaya lagi. Iya. Orang-orang yang ada uang. Nah, di printing itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Ada yang printingnya memang bagus. dekati asli. Tapi begitulah, memang sekarang dunia digital juga memang ya. Itu tak terhindarkan. sekarang industrinya yang dipikir mungkin. Ya mungkin dari itu Sudah masuk di semua sudah masuk. aspek kehidupan. Iya. Maaf Pak. Dunia ini sekarang itu orang bilang kan sebelumnya kan dunia itu datar. Lukis juga orang lukis Dunia pakai datar itu komputer gampang bergaul. Sekarang dan digital mewujudkannya itu. Iya. Tidak Tidak ada yang bisa tahan. Tidak bisa. Semua kita ada di seluruh Afrika Selatan. Detik ini juga ada di sini sekarang. Iya. Tidak bisa. Jadi memang kita tidak bisa melawan ya, harus Enggak, beradaptasi enggak. sebenarnya. Bagaimana kita Kasih pikir. sinergi Dia tetap aja. mempertahankan. Adaptasi. Yang tidak bisa pertahankan. Beradaptasi tapi tetap Iya. ada apanya deh apa? Adaptasi tapi ada juga itunya. Tanpa Akarnya. menghilangkan. Betul. Jangan. Sama Ya. aja Jadi gini. kuat akar dulu kalau begitu. Ya akar juga boleh, tetapi ya seperti rendang ya. Rendang dari Sumatera ke rendang di Jawa sudah beda. Iya. Ada sentuhan. Namanya rendang. Dan rendang di sini, orang sini tidak mungkin dia lebih suka yang di asli dari Sumatera apa? Dia lebih suka rasa lidah di sini kan. Tetap sekarang gagasan kalau pariwisata sekarang itu misalnya kampung pintar tadi itu ya, kampung yang berbudaya. Misalnya sekarang kayak di Momere pemerintahnya sudah siapkan lahan, jadi menanam kembali mengkudu pewarnaan-pewarnaan alamiah itu. Karena itu punya nilai jual pariwisata. Jadi kalau misalnya orang dari Amerika Latin datang cek Alfonso yang punya ini warna dari mana? Kita jalan-jalan pergi kebun ya. Yang biru kamu lihat kemana dari sini. Yang ungu kamu lihat, ayo kita ke pantai. Di sini orang jual cumi-cumi. Dia punya tinta itu jadi pewarnain. Jadi orang dapat pengalaman. Ini tidak ada yang punya negara. Jadi pengalaman itu yang mengatakan dolar. Jadi bagaimana kebudayaan ini langsung jadi $5, langsung jadi $10. Dia tidur di situ, dia makan kopi, minum kopi di sini, dia nikmati musik tawa tanah yang langsung bisa. Nah, itu maksudnya bagaimana revitalisasi kampung-kampung itu untuk pariwisata. Kayak di Bali kah? Ya, Di Borobudur, sekitar desa-desa sekitar Borobudur. Ya. kan kita mesti di sana kan suruh harus pakai kain itu kan. Sekarang. Ya kan? Nah, mau tidak mau kan terpaksa. Beli. Kita beli kan, mau tidak mau. Iya. Kita bisa apa itu? Pernah dulu di sini itu dari namanya Kampung Cinangnai, tempat wisata. Jadi anak Jakarta itu hanya mau pergi mandikan kerbau. Iya, betul. Itu berlomba-lomba. Wah, itu keren. Nah, kalau seperti di Flores bagaimana? Saya ingat misalnya untuk apa tuak itu, itu ada nyanyiannya kalau supaya airnya keluar. Itu. Ada, Jadi, ada. dia itu di ibarat gadis ini pohon denau ini, di apa? Dirayu. Dirayu. Iya. Kalau di Rote misalnya mereka menyanyi 3 bait, 3 bait ini selesai sudah dia di atas itu, di atas apa? Di atas pohon. Jadi waktunya dia tidak rasa. Ada lagunya. Dia kan sambil iris moke apa di atas itu namanya itu. Ada. Dia harus pakai lagu ini untuk jenis tuak ini. Karena kalau dia pakai itu lagu, nanti 3 bait selesai juga ini barang ini. Apa yang lebih 1 detik gitulah. Di Manggarai ada juga. Ya berarti kan kesimpulan memang orang di sana tuh kan musikalitasnya tinggi memang sudah dasar. Nah, itu yang saya bilang tadi inversi. Jadi misalnya kalau pemusik Amerika datang, wah ini yang tidak ada di kami, itu menarik, itu yang jadi dolar. Sama seperti saya bilang, orang dari sana nanti dia datang cari ubi nuabosi di sini. Kita kalau ke Eropa kita cari orang punya keju. Kebalikannya selalu itu kebalikannya. Jadi bagaimana? Pakai nasi
digoreng. Yang penting kita MCK-nya bagus. MCK nomor 1. Itu nomor 1. Bule itu biar bangunan sederhana, tapi yang penting ke belakang ini, Pak. Ketersediaan air ada. Jangan begini air tidak ada. Tapi sudah terlanjur. Yang lihat di sana gimana, Pak? Yang lihat di sana di kesiapan kita punya di sana yang begitu. Kalau di kampung MCK ini memang yang selalu menjadi hambatannya. Karena di alam bebas tadi kan. Jadi saya mengalami bagaimana misalnya kita berat ke toilet yang kotor gitu. Yang jauh dari rumah. Apalagi kalau pada malam hari. Kita takut diserang binatang, ular, melata atau apa. Mending tahan sampai di hotel. Jadi itu yang belum terlalu. Jadi soal MCK harus digalakan lagi. Pantai apa? Pantai Koka yang bagus di mana itu? Di mana ya? Di Maumere. Orang habis limbah-limbah, habis mandi tidak ada untuk limbah-limbah air. Itu yang saya lihat. Ada satu lagi nih, Pak, yang saya lihat di tempat kita. Itu kan orang kan tidak mungkin datang hanya mau lihat seharian dia itu komodo, kan mau lihat itu apa putar-putar dari situ kan. Habis itu ada beberapa jam kemudian yang dia pengen buat hal lain itu kan. Itu yang seperti saya lihat di sana belum. Itulah Kampung Cecer ini adalah menjawab pertanyaan itu. Jadi orang kan sudah ke komodo itu kan. Nah, dia belum tentu dia nyaman di sana. Kita harus menahan turis selama mungkin. Labuan Bajo sekarang memang lagi jadi primadona supaya turis-turisnya tinggal lebih lama. Untuk itu mereka mencari destinasi lain seperti Cincabulang yang air terjun, kampung wisata seperti Cecer itu sudah dibangun semua, tapi masih percontohan. Tapi maksudnya kampung-kampung ini untuk mengikat orang-orang. Idealnya seluruh Flores begitu. Tetapi yang terjadi memang baru Komodo ya, Komodo jadi. Tapi memang harapannya kalau Komodo itu dia itu orang overland. Jadi kunjungannya itu overland. Jadi dari Komodo dia akan harus berakhir di Rangtuka. Sehingga jadi satu paket itu. Itu benar. Karena begitu dia di Labuan Bajo, dia tidak hanya ke Cecer yang dekat, tapi dia juga ke Padi yang web itu di Curu. Dari sini dia ke Wairana dan Balata, Balata ke Bena, Bena ke Moni di Kelimutu, Kelimutu sampai di Larangtuka wisata religi. Tapi memang mereka sekarang ada persatuan ininya kan, homestay, guide, segala macam. Jadi kalau sudah injak ke sini, dia direkomendasikan ke sini, sehingga tetap Komodo yang menjadi lokomotifnya. Jadi ini tidak tersendiri lagi, jalan mereka. Sudah. Kita lihat ini barang Komodo ini kan capek juga, ada yang rasa takut, ya kan? Tidak semua bahagia lihatin barang. Beberapa jam kemudian tuh mengisi waktu beberapa jam setelah dari situ tuh kan tidak mungkin kan kita dulu bengong terus kan. Memang selama ini caranya uang Labuan Bajo agak lemah solid, tapi sekarang sudah mulai dibangun. Sudah sekarang pesat sekali bangunnya, percepatannya itu gila. Kalau saya pikir sih mungkin musik-musik daerah bisa masuk di wilayah itu, entah di kafenya atau apa. Nah, 2 tahun lalu Bupati dan pariwisata itu menyuruh saya buat musik. Jadi musik ini sekarang kita itu pemerintah wajib kan jam 2 sampai jam 5 putar itu lagu. Itu saya punya ide. Jam 2 sampai jam 25 di hotel tuh harus putar lagu Nenggo Manggarai yang asli. Putar aja macam sehingga kita kayak turun di Bali di bandaranya. Langsung biar kecil-kecil tapi dengar orang sudah tahu ini. Ada di daerah sudah di Manggarai. Macam Bali ini. Sekarang di Labuan Bajo kan orang sudah hari tertentu sudah main ini, kedendik, ada Curu. Hebatnya Manggarai Barat itu, seluruh kebudayaan yang sebetulnya banyaknya Manggarai Tengah punya itu, mereka belajar ulang. Mereka latih caci, mereka rangguk alu semua. Sekarang sudah langsung rasa uangnya ada tuh? Enggak, di Manggarai Barat itu tidak ada rangguk alu. Tidak ada. Bong Mangambaru Gendang Manggarai Barat itu mana? Tidak ada. Budaya pengaruh apa? Campur aduk dia ya? Sumbawa apa ya, orang Bima. Orang Bima juga ya. Bajo ya. Makassar mereka kan tidak, kalau pakai rumah gendang kan sudah harus ada kerbau, ada babi. Iya banyak sekali. Tapi mereka belajar sekarang. Macam orang-orang di sana yang kita pergi kunjungi syuting, main apa namanya rangguk alu. Ibu-ibu itu tidak bisa bahasa Inggris, tapi bisa memberi instruksi kepada bule. In, out, in. Itu kan hafalnya.